اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بالنبي، 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 خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalal ulama bisyarafil izzi wassafa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Hasani Ahmad Said dari Ngiren, tawwalallahu umrah, amin, wa hassana halah wa nafa'a ilmah wa kathara amthalah, amin. Para masyayikh, para kiai, para habaib yang hadir bersama kita tadi, Rais Syuriah NU Tegal, Katib Syuriah MWC Tarub, Sekretaris MWC Tarub Tanfidiyah, ada Habib Jufri, serta hadirin hadirat semua warga Kabukan dan sekitarnya. Insyaallah yang hadir pada pagi ini dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah saya dapat sowan silaturahim ke desa Kabukan dalam haul Mbah Abbasiyah dan para almarhumin yang ada di makbaroh ini. Sesungguhnya saya agak lelah dan kurang sehat, sama seperti beliau. Ini panitia pinter ini, bilangnya katanya Ki Hasani mungkin boten rawuh, kalau jenengan boten rawuh, kata gitu lah. Kalau jenengan boten rawuh katanya nanti penceramah cuma satu, malah ndak ada yang datang dua-duanya. Ini saking pinternya Menteri Perhubungan yang menghubungi. Nah, akhirnya alhamdulillah saya dapat kesini. Tadi malam saya baru tiba dari Medan pelantikan NU di Langkat. Ya inilah Nahdlatul Ulama, tugasnya itu banyak. Dari nerima tamu duta besar, ngurusin kampus, ngurusin rumah sakit, ngurusin sekolahan dan pesantren, ngurusin ekonomi umat, termasuk ngurusi hol-hol para masyayikh di kuburan ini. Tapi saya percaya kita ini Nahdlatul Ulama dan warganya berkah ya, salah satunya ya karena keberadaan para masyayikh dan almarhumin yang kita holi. Betul apa tidak?
Nggih kula niki kali panjenengan berkah niki nggih sabab banyaknya orang-orang soleh yang kita holi, yang kita hadiri. Simbah kula niki riyin ten Pekalongan walaupun saya lahir di Jakarta. Mbah kula niku namine Yusuf bin Fadil ya. Terus naiknya nanti ke Ki Ageng Ma'arif Pekalongan. Mbah saya itu dulu saya dengar dari ayah saya dan Mbah Putri memang ya senangnya ziarah-ziarah ngaten niki. Sehingga nek bagi orang yang tidak suka dengan tradisi ziarah di NU, mbah saya itu atau jenengan-jenengan ini disebut dengan istilah kuburiyun. Apa orang yang seneng napa ten kuburan ziarah. Lah tapi faktanya orang itu ten kuburan niku ya insyaallah rasane adem. Betul apa tidak? Adem. Pantes kalau Kanjeng Nabi dalam satu hadis mengatakan aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan alias sing akeh olehmu eling mati. Lah orang itu kalau ke kuburan insya Allah dia akan ingat mati. Lah orang kalau ingat mati insya Allah sifat hasud kepada sesama akan hilang, sifat sombong yo hilang, sifat riak yo hilang. Kenapa? Soale inget nggopo ribut karo tonggo, buat apa kita berantem dengan sesama muslim, sesama saudara hanya karena berbeda pilihan bupati, pilihan capres, pilihan gubernur, wong bakale awak dhewe niki mangke bakalan mati. Nah itu makanya adem kalau sering ke kuburan. Nah, saya percaya Bapak Ibu para rawuh, kalau tadi saya cerita simbah-simbah niku riyen seneng kados jenengan niki ten kuburan hall, ziarah, makom-makom wali. Dulu saya ngaji satu kitab, lalu di kitab itu niki karangan ulama Yaman. Dalam satu pasalnya tuh kitab itu menjelaskan bahwa al-amalus shalih yanfa'udz dzurriyyah. Amal soleh yang dilakukan oleh orang tua kita atau kita yanfa'udz dzurriyyata insyaallah akan bermanfaat bagi anak cucu kita. Amin. Jadi saya misalnya, saya percaya alhamdulillah kula insyaallah semoga terus bisa dijaga Gusti Allah, nyuwun penjagaan. Dan adik kakak saya termasuk keluarga besar saya misalnya kok diparingi sae niku kula ngandel sebab riyin bapak simbah niku rajin ziarah ten nggene makome para wali dan rajin silaturahim sama ulama-ulama. Lho sebab mbah-mbah kita, bapak-bapak kita, ibu kita dulu rajin seperti ini niku masya Allah jadi sebab anak cucunya saya. Tadi saya ditanya sama Mbah Yai Hasani, apa saya pernah sekolah ten Syria, nopo ten Mesir, nopo ten luar negeri lah bahkan. Kalau sanjang boten. Saya ngaos niku pondok Quran ten Pekalongan. Ten Pekalongan niku ngaos Quran kula. Di Pekalongan derek simbah derek pakde ngaos Quran deket sama makom Sapuro. Makom Sapuro itu terkenal makom keramat, makomnya Habib Ahmad bin Tholib Al-Attos. Napa makom Sapuro. Nek ten Tegal makom Makbaro yang terkenal Ngiren nggih. Napa nggih? Ngiren. Lah nek Pekalongan niku Sapuro. Sapuro niku terkenal sebab holnya itu bulan Sya'ban pertengahan. Bulan Sya'ban pertengahan. Yang mereka, yang Pekalongan pasti kalau yang NU tahu yang namanya makom Sapuro. Sebab pasti ziarah. Dan sekarang termasuk Makbaroh Sapuro, makom Sapuro niku rame, nggak pernah sepi.
Riyen zaman kula alit simbah-simbah ngaten niki sering diwaosake lagu Quran. Kadang-kadang ada kiai niku yang gujengi atau membercandai orang-orang tua, melakukan lagu dikiranya itu ayat Quran, padahal bukan. Itu lagi cerita makom sapuro, cuman dilakukan seperti ayat Quran. Lah, mbah-mbah sepuh itu karena mengira yang dibaca ini Al-Quran, langsung nyaut Allah. Padahal niku cerita sapuro. Melaku liwati kuburan sapuro. Lah kan bener, sampai dikirani Quran. Wong iku lagi cerita melaku liwati kuburan sapuro. Saya hanya merasa Masya Allah Ki Hasani nggih, kalau jawab kula niki dapat berkah para wali, dapat berkah tiang-tiang sepah yang rajin ziarah ke makbaroh wali niku mawon. Nek masalah ilmu ya pas-pasan lah. Wong namung tamatan aliyah mawon. Tapi Masya Allah kalau sudah yang namanya berkah, lah ini sulit untuk dihitung. Makanya selama tradisi haul, orang-orang soleh masih terus dipelihara, selama orang-orang NU insya Allah masih rajin hadir haul, hadir ke makbaroh-makbarohnya para wali, rajin silaturahim bertemu sama orang-orang soleh yang masih hidup, termasuk minta nasihatnya. Selama tradisi ini masih dijaga, selama itu pula saya yakin Indonesia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan masyarakatnya akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Niku yang penting, Pak. Lah kalau kita melihat sesungguhnya Indonesia ini dari sisi keanekaragaman, Indonesia niki beraneka ragam. Beraneka ragam niku cara basa Madurane cemacem. Napa? Cemacem tak iya. Orang Madura. Macem-macem agamanya. Di Indonesia ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Sukunya ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Bugis. Apalagi etnisnya, ada etnis Jawa, ada etnis Arab, ada etnis Melayu, ada etnis Tionghoa. Ormas Islam saja ada macam-macam. Ada NU mayoritas. Alhamdulillah NU mayoritas, Mbah. Percaya napa mboten jenengan? Indonesia ini paling kathah niku NU. Percaya napa mboten? Kula niki pun keliling sak Indonesia Raya pun. Sampai ya pegel lah kalau pengurus NU keliling niku pegel. Mungkin kalau orang yang belum pernah numpak motor mabur pingin rasane numpak napa? Motor mabur. Nek pengurus NU niku kesel numpak motor napa? Mabur. Kula niku kadang-kadang dari Surabaya wangsul Jakarta napa dari Jogja pulang Jakarta harus balik. Besoknya balik lagi Solo, kan kurang kerjaan niku. Besoknya terbang lagi pundi, kurang kerjaan. Nah, kula keliling niku ternyata niki rahasia, jangan ngomong-ngomong nih. Rahasia nih. Indonesia itu yang mayoritas ternyata NU. Dari mana mengukur bahwa Indonesia ini mayoritas NU? Sederhana saya itu. Kalau mengukur Indonesia mayoritas NU, satu, menawi subuh, nggih, kok sebelum subuh di masjid disetel sholawatan, kemudian nanti subuhannya pakai kunut, pasti NU. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah
Mriki wonten mboten niku? Kata saya ini mesti masjid NU. Begitu kula sembayang rakaat kedua iktidal kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Tenan NU. Biasanya kalau kunut ba'da salat wiridane kenceng. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Monggo kersolah sing huwal hayyu huwal hayya ya monggo. Kata saya NU. Nanti ada solawatan seperti ini tadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan mulkillahi. Kata saya NU ini saya temukan bahkan kemarin di Langkat begini, di Aceh nanti, di Bengkulu, di Palembang, bahkan di Padang. Padang niku kan katanya terkenal mayoritas NU. Mayoritas napa Muhammad kata orang. Begitu saya ke Padang keliling di Darmasraya, di Pasaman, itu ternyata nggih NU, nggih torekoan kados tiyang Tegal niki. Nggih selawatan kados tiyang Tegal mriki, hanya selawatannya ya lagu sana, bukan lagu kayak tadi itu lagunya orang Tegal, tapi lagunya lagu Padang, lagunya Ayam Delape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, sampai NTT, Pulau NTT, NTB, Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, bonlah walaupun keliling, ternyata memang kesimpulannya bukan membanggakan dan bukan meremehkan ormas lain. Indonesia ini pun mayoritas semuanya adalah warga Nahdlatul Ulama. Bahwa yang lain juga penting nggih. Nah, kita ini beragam, yang NU mayoritas tadi, Islam mayoritas, kemudian ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, etniknya ada Arab, ada Cina dan lain-lain sebagainya. Kok bisa rukun, Pak? Jawabannya karena walaupun kita ini beragam dan mayoritas alias cem-macem tadi kata orang Madura, karena yang mayoritas NU, Islamnya Islam, pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, niki saged ngayomi kepada yang minoritas, baik minoritas ormas Islam yang lain maupun minoritas agama yang lain. Loh kok bisa begini NU ini, kok bisa mengayomi, pahamnya kok bisa mengayomi, bisa handar beni? Ya karena ulama-ulama NU niku lengkap. Coba panjenengan lihat, saya kok harus mengagumi ulama NU niku lengkap. Lengkap bukan saja dari sisi misalnya kapasitas ilmu ya. Kalau Anda cari ulama yang lengkap kapasitas ilmunya, menurut saya NU itu lengkap. Jenengan pados kiai ingkang alim-alim maos kitabe kados Kiai Hasani, NU gudangnya. Dari mulai wetan sampai kulon niku, dari zaman dulu sampai sekarang niku ulama NU lengkap. Syekhona Khalil Bangkalan kalau di timur, Mbah Hashim Asy'ari, nggih. Kemudian terus Mbah Abdul Karim Lirboyo, Mbah Jazuli Ploso, Mbah Ihsan Jampes Kediri yang ngarang kitab Sirajut Thalibin. Terus kalau ke Rembang ada yang namanya
Mbah Harun Khalil Harun Kasingan. Itu buyutnya Ketua Umum PBNU sekarang, kakeknya Kiai Mustafa Bisri, Kiai Khalil Bisri, abahnya Kiai Bisri Mustafa. Itu alim itu, Sibawaihi Jawa, terkenal dengan sebutan Ki Imam Sibawainya Jawa. Karena itu kalau sudah nyerita nahwu top, bahkan ngarang kitab nahwu. Ada di Rembang Mbah Maimun, putranya Mbah Zubair, Mbah Zubairnya alim, Mbah Maimunnya alim. Nanti Quran niku sanad Quran itu yang Indonesia niku saking Mbah Munawir Kerapia, melahirkan nanti Mbah Dimyati Kedawung Comal. Paham nggih? Niku Mbah Dimyati keramat niku nggih, hafal Quran, hafal Nadhom Satibiyah. Kula alit niku simbah kula niku sering mau Satibiyah. Kata simbah saya perempuan, aku karo Mbah Dim, itu mbah saya bilang, oh kon ngapalno Satibiyah, aku yo padahal yo ora pati pinter, wong sing ngakon nggih wali ku percaya. Mbah Dim niku masyhur wali, keramate top lah. Lah, nanti menurunkan Mbah Munawir itu namanya Mbah Muntaha Kalibeber Wonosobo, menurunkan Mbah Arwani Kudus, menurunkan Mbah Nawawi maupun niku namanya Bantul, dan banyak para qurra. Nanti ke barat sini terus Tegal ada Mbah Said nggih, Diren. Kemudian nanti kalau terus ke barat ada Mbah Muqayyim buntet napa? Pesantren. Nanti kalau ke barat lagi ke Banten, ke Jawa Barat ada yang namanya Ki Adroi. Nanti ke ulama NU dengan segala macam jenis ilmunya lengkap. Sing ahli fikih, ahli nahwu, ahli tasawuf, bahkan NU niku kiai ahli suwuk saja ada. Ahli suwuk paham nggih? Sing bangsa nek wonten tiyang napa lara sithik terus didoni banyune ngaten iki bismillahirrahmanirrahim. Mbah nyuwun donganipun arek kula panas, arek kula Al-Fatihah. Cuh diombeni. Saya mau tanya, jenengan ngandel apa mboten? Ngandel apa mboten? Ngandel kiai habaib. Nah, kalau sekarang sih mungkin orang sudah mulai berkurang kepercayaannya pada ini. Kalau saya percaya. Wong saya dari kecil itu kalau kumpul sama ayah saya dibawa ke pengajian, kok ada minumnya kiai habaib sisa. Niki kula ken ngombe. Disuruh minum, dumbe berkah. Bekasnya kiai berkah. Nggih kula unjuk, kula minum bismillahirrahmanirrahim. Wong ki loro alasan pen ngombe. Nah, nek sekarang mungkin di kota-kota sing ora pati NU ya ora ngandel ngaten iki. Nek sing NU nggih masih ngandel. Masih percaya apa tidak? Percaya. Ada di kota bekas kiai minum ini sisa. Mau diminum sama si Edi. Ditegur sama si Agus. Kamu mau apa, Ed? Oh, itu mau minum bekas kiai berkah. Berkah apanya? Kiainya bengek begitu, Ed. Kiai ini bengek jadi. Nah, NU niku lengkap dari mulai ulama yang ahli kitab, ulama ahli suwuk, termasuk ulama-ulama yang bangsa, masya Allah, saya menyebutnya niku kalau menggunakan bahasa Quran niku nggih ahli hikmah dan ahli dzikri. Wow, saya sudah dengar Yai Hasani cerita seperti ya ulama-ulama yang tipe ini, sing tiange niku nggih kadang-kadang didatangi sama ahli fikih. Riyen niku Imam Ahmad bin Hambal, padahal niku terkenal ahli hadis, ahli fikih. Niku sowane nggih kalih Hatim Al-Asom niku wau, kalih Sahal At-Tusturi niku tanglet tentang bagaimana hal-hal yang beliau tidak bisa memecahkannya secara fikih. Misalnya kadang-kadang wonten kiai alim damel pondok kok santrine sithik terus. Padahal kiai ini ngalim nih. Padahal napa kiai ini napa ngalim. Niku kadang-kadang jenengan boleh percaya boleh tidak, itu datang ke kiai-kiai yang tidak terkenal minta nasihat. Piye kiai, pripun kiai supaya pondok kula niku nggih rame, kula nggih pun damel pondok ageng kok murite gedhe. Nek kadang-kadang nasihate niku nggih
sederhana tapi membuat kemudian pondoknya ramai. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu mendatangi ulama-ulama seperti tadi. Nah, makanya saya ingin mengatakan jangan pernah remehkan ulama-ulama seperti ini. Sebab sepanjang zaman saya percaya ada ulama-ulama seperti ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjaga negeri dimanapun manusia kumpul, sehingga kemudian masyarakat niku semakin sae semakin sae. Allahumma amin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah inilah negeri kita. Kenapa sekali lagi Indonesia yang beragam ini, yang mestinya kalau dihitung dari berbagai macam aspek niku, Indonesia niki ken ribut perang niku gampang. Kula insyaallah niki hari Jumat terbang ten Saudi, lalu Senin ngajeng niku nyambung ten Afghanistan. Utusan PBNU dalam rangka perdamaian dunia kalih kumpulan ulama-ulama OKI namanya. Ulama OKI niku bahasa Arabe ulama Munazzamat Ta'awunil Islami. Kula temriko tahun lalu kula ten Afghanistan. Nggih, sebelumnya juga ten Pakistan. Pakistan niki nggih ribut terus niki. Sami kados Syria. Syria sampun lumayan. Sami kados Sudan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula pun bagi tugas kali Kiai Hasani pun bangsa ngaos kitab Kiai Hasani. Kula tak cerita tentang Indonesia, NU dan seperti apa sesungguhnya masyarakat kita dan juga masyarakat dunia, supaya untuk nopo perbandingan sekali-kali ngaten nggih, supaya ada bedanya niku. Nah, Afghanistan niku muslim 98%. Dari 98%, nggih, mereka wonten Wahabi, Salafi lah kalau sekarang Wahabi, mungkin hanya 3%. Tapi kenapa kok Afghanistan yang hanya punya 6 suku ribut? Nek anu dadi pemimpin sing iki mbrontak, nek sing anu mimpin iki mbrontak. Pakistan sami, Pak. Pakistan nggih sami ngaten niku. Ribut terus, perang terus. Wonten masjid kadang-kadang dibom. Yang ngebom Islam juga, cuman beda paham. Satu pahamnya mungkin ya kalau cara mriki nggih yang mirip kita, yang satu bukan. Kenapa bisa begini? Jawabannya. Niki jawabannya niki yang paling penting. Itu karena ulama-ulama di sana tidak pernah menanamkan kepada masyarakatnya bahwa yang namanya cinta tanah air dan cinta pada agama itu harus ditanamkan dalam satu tarikan nafas. Makanya tadi saya sebelum naik salut. Niki betapapun acara hall, jamaah diajak nyanyi lagu Indonesia Raya, diajak nyanyi nopo Yalal Waton. Ini jangan dianggap remeh ini. Ini Indonesia Raya sama Yalal Waton ini menanamkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman, Pak. Karena kita ditanamkan rasa cinta pada tanah air, akhirnya kita tidak mau merusak negeri kita hanya karena urusan-urusan sepele, politik dan lain sebagainya. Contoh, misalnya panjenengan, calon bupatinya, calon presidennya kalah. Napa badhe berontak napa mboten? Berontak napa mboten? Terus kemudian kantor bupati di demo. Asal nggak cocok kantor bupati di demo, demonya pakai takbir barangkali gitu, sampai kemudian pagere digoyang-goyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, polisine satpol pp ne ditudang-tuding, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sing jogo satpol pp karo polisine kesel,
ditudang-tuding nganggo takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya nyaut, Sami Allahu liman hamidah. Aku ya Islam kok. Aku ditudang-tuding. Apa kita mau begitu? Tidak. Kita dewasa. Kalah pilkada, kalah pilpres, sing menang yo podo-podo Indonesiane. Leres sama bedan. Walaupun bukan pilihan saya. Kalau programnya bagus, siapapun presidennya harus didukung. Betul apa tidak? Lah misalnya contoh pendukung Pak Prabowo dulu. Yang hadir ini kira-kira dulu ada enggak yang jadi pendukungnya Pak Prabowo? Ngaku. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonten lah ngaku ya. Kok kalah Pak Prabowo? Ya sudah, kemudian apakah kita harus berontak, merusak Indonesia? Tidak. Yang faktane akhirnya Pak Prabowo jadi menteri ini Pak Jokowi. Faktane Pak Sandiaga jadi apa namanya menterinya siapa? Pak Jokowi. Ya faktanya alhamdulillah saya dari rumah jam 6:15 sampai Meriki jam 10:15. Gara-gara Jakarta, Tegal, Surabaya sudah ada tol. Sing bangun sapa kuwi kira-kira? Presiden. Alhamdulillah Indonesia stabil. Kalau tidak ada tol, kula mboten berangkat ke sini. Wong awakku kesel kabeh. Tadi malam dari Medan. Untung ada tol. Alhamdulillah tol bisa dibangun karena Indonesia stabil secara keamanan. Karena kalau keamanan stabil, insya Allah ekonomi stabil, panjenengan bisa dagang, bisa ke sawah, bisa usaha, masyarakat hidup normal. Ini yang tidak didapatkan di beberapa negara saudara-saudara kita Muslim, seperti di Pakistan, seperti di Afghanistan dan lain-lain. Termasuk di Yaman. Wong kula niki badhe cerita, tapi rahasia jangan ngomong-ngomong. Ketemu sama Syekh belum lama lah ya, dari Yaman. Kira-kira beberapa tahun lalu pengawasan bareng, kula tanglet, masya Allah, pakai bahasa Arab. Yang terjemahnya kira-kira ngaten niki, Syekh pun pinten tahun, sudah berapa lama datang ke Indonesia? Loh saya sudah 2 tahun. Loh 2 tahun suwi baktinku. Loh 2 tahun lama. Itu dalam kegiatan apa saya? Ngungsi. Ngaku ngungsi. Kula ngungsi mriki. Sebab negara saya perang. Perang saudara. Perang saudara bunuh-bunuhan. Kata mereka, Anda ini Indonesia harus bersyukur. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala negerinya aman. Guyub, rukun satu sama lain, sehingga alhamdulillah negeri Anda bisa membangun dengan stabil. Allahumma amin. Ini syukuri. Lah tapi bapak-bapak ibu-ibu, saya mau juga ingin sampaikan, bukan berarti orang-orang di luar itu selain ada yang iri dalam arti ghibtah, iri positif namanya. Saudara-saudara kita Muslim di Yaman, di Pakistan, di Syria menawi ningali Indonesia niku iri, tapi iri sing positif, iri yang kepengen. Tapi ada juga orang-orang di luar sana yang hasut sama Indonesia, delok Indonesia aman kados ngaten niki, kados jenengan niki, kemudian pengen menguasai Indonesia, pengen menguasai kekayaan Indonesia dengan cara mengadu domba orang Indonesia. Ini namanya kalau dalam bahasa orang-orang pinter ada kepentingan politik global. Al-fi'atul alamiyatil khassah niku bahasa Arabe. Hunaka yakni al-fi'atul alamiyatul khassah, ada kepentingan politik global yang terutama kepentingan niku ekonomi. Ini sudah mencoba di negara kita sejak lama. Termasuk singgawe Rusia karo Ukraina perang niku nggih kelompok niki, Pak. Mereka tuh tak punya kecintaan pada agama, tidak punya nasionalisme, agama mereka duit, agama mereka fulus.
Kullu syai'in bil fulus. Al fulus yuhyin nufus. Ma fihi fulus mulus. Wa ma fihi laisal fulus mampus. Kepentingan politik global niki agamane napa? Duit. Perang Rusia Ukraina sing untung ya wong iki. Kok untung Pak? Lu perang kok untung? Ya untung, sampai nang kene ora krasa sebab negara kita alhamdulillah aman. Tapi yang deket-deket Ukraina Rusia niku krasa. Rusia niku penghasil gas terbesar. Tiang Eropa niku tumbas gas kali minyak saking Rusia. Gampangane ngeten. Biasane bensin regane 15.000, gara-gara perang dadi 1.000. Paham napa mboten? Beras nek mriko makme gandum, produksi gandum terbesar Ukraina. Beras nek temriki misale, temriko gandum biasane regane 15.000, sekilo dadi 1.000. Perang sehari biayanya 1 miliar. Tapi dengan menjual minyak yang harganya mahal, gas harganya mahal, kemudian gandum harganya mahal, beras dadi sekilo 1.000. Sing rugi wong Rusia karo wong Ukraina, sing untung pedagang minyak, gas dan beras. Masya Allah, tentunya niki nggih wonten ingkang jahat kados ngaten niki. Saya mau tanya sekarang kali panjenengan, kira-kira Bapak Ibu panjenengan itu mau apa tidak diadu domba kon perang nang Indonesia? Sing rugi awak-awak dhewe niki, sing untung pedagang-pedagang niku. Purun apa mboten? Lah, inilah yang membuat Indonesia terjaga. Insya Allah saya yakin selama masih ada Nahdlatul Ulama, selama masih ada ulama-ulama yang mengajarkan rasa cinta pada agama tadi, rasa cinta pada negara, pada satu tarikan nafas, Indonesia akan aman. Allahumma. Kula niku panutane Mbah Mun. Mbah Mun sarang nggih. Niku dalam syair saya puji, bakdo kula muji negeri Jawa ini dianugerahi Allah ulama-ulama. Wa ba'du fal Jawa azimus syani bi kathratil ma'hadi war rabbani fabantanun zunawawiyil ahmasi wa pacitan masyhuratun bitarmasi wa bangkalanu bil khalili dil athar wa jombangun bi hasyimin qadistahar. Aniku mangke kula ngalem Mbah Mun lewat Mbah Zubair. Khalilu najlu harunar rembani, Khalilu najlu harunar rembani, kadza Zubairu walidul maimuni, ihsanu jampasil kediri syarihun min haja abidina fina qarihun. Nah, Mbah Mun panutan kita nih. Kula niku ningali langsung, Pak. Ningali langsung bi'ainayya, dengan kedua mata saya saat pembukaan Muktamar NU di Jombang tahun 2015. Tahun itu saya masih jadi ketua LBM PBNU. Sebelum kemudian hasil Muktamar Jombang kula dados khatib, lah sekarang balik lagi di wakil ketua umum Tanfidiyah bidang keagamaan. Bidang keagamaan niku sing ngurusi agama lah, bangsa ngaos, bangsa hol-hol ngaten niki, bangsa ngurus pondok, ngurus dakwah, nggih, ngurus falak. Singkat cerita kula niki bidang syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Lah kula ningali Mbah Mun niku pas acara pembukaan, Mbah Mun niku sampun didorong kursi roda.
Tapi saat menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti kita tadi itu, beliau bangun. Indonesia bangun. Padahal Mbah Mun itu disurung niku. Mbah Mun berdiri. Kata yang lain, padahal waktu itu Mbah Mun pun radi gerah. Mbah lenggah mawon, enggak sambil cekelan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, Mbah Mun niku akan berdiri untuk dua hal, walaupun beliau gerah. Pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kedua ketika asyraqal badru alaika. Ya Nabi salam alaika. Pokoknya pas asyraqal berdiri Mbah Mun. Lah kenapa Mbah Mun seperti ini? Mbah Mun itu santri tapi nasionalismenya tinggi, cinta tanah airnya tinggi. Wong soalnya beliau sesudah mondok alim muter nggih saking Lirboyo bahkan dari negara-negara Arab pulang ke Indonesia, beliau itu bahkan pernah kerja ketua koperasi nggih, bahkan juga pernah di kantor Koramil. Nek esuk munggahno bendera. Jadi merasakan betul betapa pentingnya negara ini kita jaga. Kenapa? Karena kalau negara ini kita jaga aman, insya Allah yang lain saya. Anak-anak kita bisa ngaji pinter-pinter, suami-suami kita bisa bekerja, pembangunan bisa berjalan. Sehingga insya Allah alhamdulillah karena negara kita aman ini, hadirin para rawuh, sampai sekarang ya Indonesia masih stabil. Pun lah niki harus disyukuri. Alhamdulillah niki syukur. Lanjut dengan bayangno coba. Sampean bayangno. Kayak di negeri lain ya. Wong lagi sembahyang Jumat, dilempar bom molotov, itu saudara kita Islam. Sing lempar niku pakai takbir Allahu Akbar. Sing Jumatan podo Islami. Kaget toh, keluar. Begitu keluar ditembaki, dor. Sing mati 200. Sing nembak Islam, sing ditembak Islam. Niki ten Mesir, ten Sinai Utara. Kula mriko niku pas tahun 2018 kepanggih kali Mufti Mesir Syekh Muhammad Ibrahim Syauqi Allam. Lah kok iso ngeten iki? Lah ternyata selidik punya selidik di sana itu ulama Mesir beda dengan ulama-ulama Indonesia kados Mbah Mun wau niku. Ada orang yang hanya bicara nasionalisme, tidak bicara tentang cinta agama. Sebaliknya ada orang yang hanya bicara cinta agama, tidak bicara cinta tanah air. Lah ten Indonesia mboten, ulama-ulama NU niku kados Mbah Mun niku nggih mucal santri cinta agama, ngaji kitab gede-gede, tapi juga mengajarkan cinta pada tanah air. Maka harus dijaga bareng-bareng. Sehingga kalau berbeda nggak perlu ribut, nggak perlu tukaran, nggak perlu perang. Sebab apa? Kalau kita perang tukaran, yang rugi adalah kita sendiri umat Islam. Karena kalau Indonesia rusuh ribut, mayoritas di Indonesia Islam, artinya yang rugi nopo umat Islam. Atau saat niki ten Afghanistan. Kalau tahun lalu ten Afghanistan ini badhe berangkat malih. Kalau nggih nangis ten Afghanistan niku. Bu, Mbah. Ten Afghanistan, Masya Allah 90% warga Afghanistan niku miskin. Lah kok nggawe acara hall mboten saged. Wong kangge mawon niku sehari jarang orang Afghanistan yang makan 2 kali. Rata-rata maem niku sehari cuma sekali. Kenapa? Mboten wonten duite. Nah temriki jenengan syukur. Alhamdulillah isu-isu saat durunge mangkat hall pun ngopi kalih tahu aji toh. Sarapan napa nasi apa itu kalau di sini? Nasi apa namanya? Ponggol ya. Enak nih sing wonten tempe nih. Nanti siang maem lagi, sore bar maghrib ono tahlilan mangan sedina bisa ping 4. Tiang Afghanistan niku
90% maam hanya sekali. Isinya orang minta-minta. Kenapa? Ya karena perang. Duitnya itu tak bisa dicairkan. Lah inilah, mari sama-sama kita harus jaga Indonesia Raya ini. Ya, dengan apa? Ya dengan paham yang indah ini. Paham yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan bahwa taat kepada pemimpin itu wajib. Satu. Paham yang mengajarkan kepada kita harus menghargai perbedaan. Paham yang mengajarkan kepada kita bahwa cinta sama agama, cinta sama tanah air harus dalam satu tarikan nafas. Lah, insya Allah lewat doa-doa para hadirin hadirat setiap acara hall-hall semacam ini, Indonesia dan umat Islam di Indonesia akan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pun kula mendorong ya, acara semacam ini bagian dari tradisi yang harus dirawat. Ya, selama masih ada NU, selama itu pula acara semacam ini tidak akan habis. Saya tidak membayangkan Indonesia niku kok bukan NU, ulama-ulamanya bukan aswaja sing nyebarno Islam, mungkin wis bubar kabeh. Nggih, niku yang sanjang niku Ki Sukron Makmun. Untung kok sing dakwah niku ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren. Hadirin para rawuh, sampai di sini dulu apa yang ingin saya sampaikan. Mohon doanya untuk semua ya, semoga kita yang hadir dapat berkahnya dari acara Hall Mbah Abbas ya. Amin. Allahumma